Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Biro AUBK Maulana Malik Ibrahim beserta para jajarannya, ada rapat umum, ada OKH, ada keuangan, ada perencana, dan seluruh ASN yang mengikuti apel pagi hari ini di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim, semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah bersama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam nikmat dan lindungannya, dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian kita, kedinasan kita, yang tentu apabila kita tidak ingin merugi dunia akhirat, maka kita niatkan ibadah, bukan hanya sekedar berangkat dari rumah ke sini kemudian menghadapi pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jobnya masing-masing, tetapi jangan lupa kita sebagai orang Kementerian Agama, sebagai orang UIN, selalu ada embel-embel niat ibadah. Insya Allah khair dunia akhirat, amin Allahumma amin. Oleh karena itu bersyukur, karena ini semuanya tentu tanpa izin dan berita Allah pasti tidak akan terjadi. Oleh karena itu bersyukur dalam arti terus meningkatkan semangat, ya. Dalam arti terus menjaga kesehatan, bersyukur dalam arti terus mencermati apa job masing-masing yang kemudian dalam rangka untuk memberikan manfaat dan lebih berkualitas lagi ke depan untuk lembaga kita tercinta, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim. Tidak lupa kedua, sholawat dan salam diberikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semuanya, tetap berpegang kepada iman dan Islam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan, untuk tahun baru 2024 kita sudah 2 kali apel, ya Pak Karo. 2 kali apel, artinya kita perlu untuk meningkatkan ya kualitas kepribadian kita, jadi semangat baru, pikiran-pikiran baru, kemudian ada perubahan-perubahan job tambahan yang baru juga. Contoh kalau tahun 2023 kemarin indikator kinerja utama kita 45 item, maka kemudian untuk 2024 ini ada 53, kalau tidak 53 insya Allah kemarin, yang itu juga merupakan hal baru karena ada tambahan dari 45 menjadi 53. Ini kemudian dari Pak Rektor sampai ke akar-akarnya semuanya akan mendapatkan cascading, akan mendapatkan pembagian tugas, yang mana tugas kita semuanya dalam rangka untuk ya meningkatkan kualitas lembaga kita, ya. Saya berikan contoh, misalkan di Biro AAKK itu menurut Cascading 3228 tahun 2023 itu ada 6, ya. 6 itu apa? Antara adalah peningkatan persentase peningkatan jumlah mahasiswa UIN, jadi PTKI bahasanya di sana itu. Kemudian di situ yang punya job di PIC pertama antara lain WR atau Wakil Rektor bidang akademik, kemudian Biro AAKK, ya, yang kemudian di situ di PIC keduanya adalah bagian akademik. Nah, ini tentunya walaupun PIC-nya terlihat 2 orang, tapi ini sampai ke fakultas, bahkan sampai ke unit-unit lain. Misalkan ada unit yang nama MPC, ini juga harus bagaimana bergerak dalam rangka untuk peningkatan mahasiswa baru. Artinya di tahun 2023 kemarin dengan jumlah mahasiswa baru yang target itu memang 1000, ya, 1000 jumlah mahasiswa untuk yang regional, ya, nasional maksudnya. Karena nanti juga ada peningkatan persentase jumlah mahasiswa asing.
Untuk peningkatan jumlah mahasiswa yang nasional, artinya dari yang berasal dari berbagai daerah di negara kita itu kalau sebelumnya itu jumlahnya kan 3.700-an begitu ya. Untuk tahun 2003 kemarin mulai dari S1 sampai dengan pasca sarjana itu jumlahnya 4.127. Ini artinya sudah ada peningkatan. Cuman presentasinya itu memenuhi syarat apa tidak? Insya Allah memenuhi syarat sudah, karena untuk peningkatan jumlah mahasiswanya itu dari 1.000 ini artinya apa ya, dengan jumlah langsung disebut 1.000. Kemudian untuk tahun 2024 itu nanti 1.500. Tentu 1.500 yang tahun 2024 ini perlu didukung oleh sarpras yang ada. Maka ketikanya Ma'had sekarang sudah hampir, insya Allah hampir finish ya. Insya Allah di bulan Januari, Februari ini siap untuk menampung sampai 1.500, maka tentu harus dibarengi dengan kelas yang akan dipakai untuk belajar mereka. Itu antara lain saya berikan contoh PSI dalam rangka untuk bagaimana kita menjalankan tugas-tugas sesuai dengan jobnya masing-masing, yang kemudian di situ akan bisa mendukung apa yang direncanakan oleh pimpinan. Jadi perencanaan yang sudah dilakukan maka ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ini semuanya tercapai. Indikator kinerja utama universitas maka tidak terlepas dari peran panjenengan semua. Oleh karena itu konsistensi, komitmen perlu untuk terus kita lakukan. Oleh karena itu disiplin itu penting untuk kita lakukan. Disiplin melakukan perencanaan, kemudian disiplin dalam hal pelaksanaan, disiplin juga monitoring. Monitoring bukan kemudian akhir tahun baru dimonitor, tidak, tetapi monitoring bisa periodik, bisa mingguan, bisa nanti sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sehingga nanti monitor sampai akhir tahun itu kemudian tercapai apa yang telah dilakukan, apa yang telah sebelumnya direncanakan, kemudian dimonitor, yang tentunya kemudian dalam melaksanakan tugas-tugas ini pasti kita juga tidak lepas daripada pelaporan. Jadi 4 hal yang harus selalu kita perhatikan di dalam menjalankan tugas-tugas atau job description kita, yaitu perencanaan dengan baik, pelaksanaan dengan baik, monitor dengan baik, kemudian pelaporan dengan baik. Ketika beberapa hal ini dapat kita lakukan dengan baik, maka justru inilah nanti yang akan dapat mendorong bagaimana tujuan daripada lembaga ini dalam rangka untuk mencapai kinerja atau indikator kinerja utamanya akan dapat bisa berjalan dan berhasil dengan baik. Maka beberapa hal tersebut harus dilakukan oleh kita semuanya. Kita nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa. Pak Rektor memerlukan para wakil rektor, dan kemudian biro di sini juga dari sisi administrasi harus terus mendorong dalam rangka untuk tercapainya kinerja lembaga. Jadi nggak bisa, biro juga nggak bisa bekerja dengan sendirian tanpa panjenengan semuanya. Oleh karena itu jaga hati, sehingga ketika hati nyaman, terjaga dengan baik, maka mudah berkoordinasi, akan dengan mudah menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan untuk kita semuanya. Oleh karena itu jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan dalam rangka untuk tercapainya sebuah tujuan lembaga kita, yaitu apa? Tujuan lembaga kita dalam visinya yang sering disampaikan oleh Pak Rektor adalah menjadi perguruan tinggi unggul berreputasi internasional. Ini beberapa hal Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan ya, untuk refresh diri saya sendiri dan juga semuanya yang ikut hadir dalam apel pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.